Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Salawat dan salam mungkin tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur bisa ketemu lagi. Ini kali kedua kami di Masjid Al-Falah Anam yang bisa bertemu dengan Bapak Paneu dari Forkompimka, Bapak Satwa Mendagri Satu PDN bersama para staf. Begitu juga dari Nasismu, para tokoh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Falah, Lindul, dan Bapak Ibu mohon jamaah sekalian. Rindu kiranya kita kembali ngaji seperti dulu, namun keadaan sehingga dulu pernah sekali. Ini pun ngaji kali ini dibatasi sama Ustaz Ismanto cuma 30 menit. Ini terus ngomong 5 menit ini berarti kurang 25 menit. Penutup 5 menit berarti 20 menit. Sangat-sangat terbatas karena keadaan. Melihat pembangunan nantinya sekolah bulan yang ada di sebelah selatan Mesir ini mudah-mudahan jadi amal jariah luar biasa. Dan kesempatan kali ini saya cuma mau mengingatkan satu istilah yang ini sebenarnya judul buku dari kitab Arab gitu, oleh penulis kontemporer, penulis belakangan. Beliau menulis judul ini menarik. Beliau beri judul dalam bahasa Arabnya itu Utruk asar qabla rahil. Utruk itu tinggalkan, asaron itu bekas atau jejakmu sebelum engkau pergi jauh. Kalimat ini isyarat supaya kita itu mempersiapkan ada amal yang kita tinggalkan sebelum kita pergi jauh. Pergi kemana? Pergi jauh itu mana? Jakarta. Kalau dunia ini cuma sebentar lagi. Ada yang lebih jauh kan? Dunia ini cuma nanti dekat lagi tuh, waktunya dekat. Berarti ada yang waktunya lebih jauh. Yaitu apa? Perjalanan akhirat. Itu isyarat bahwa kita mesti meninggalkan amal kebajikan sebelum pergi jauh. Ini sebenarnya saya semalam lagi lembur. Lemburnya itu saya kan dulu sekolahnya itu jauh, luar negeri, Papua sana, Wong Irian. Tahu kan Wong Papua? Putih-putihnya apa ireng?
ngomong Iran malah. Jadi semalam itu jadi ketemu sama teman-teman. Mereka baru kenal saya, baru ketemu gitu. Ya dulu teman-teman ini ketemu sudah 22 tahun yang lalu baru ketemu lagi. Jadi suatu kali saya ngisi di suatu perusahaan lewat Zoom. Ada mungkin ibu-ibu ini kenal ini produk yang jenengan mungkin pakai saat ini. Itu ada produk namanya Wardah. Kertas buatan bu? Buatan? Ya orang jajan. Itu produk make up itu ibu-ibu itu biasanya pakai kalau sekarang ini. Kalau ini yang punya itu orang Muslim. Itu kalau akan Unilever dan macam-macam itu. Kenapa saya mau ngisi situ? Saya sebelum cerita teman saya tadi, dia itu tinggalkan bekas sebenarnya. Dia imbang ke Darus Solihin itu banyak kalau bukan saya boleh sebut. Jadi benar-benar bisa juga tinggalkan di sini itu. Iya, itu cuma dari dana CSR. Ya, dana-dana ini sisa mereka punya. Terus malam itu saya diberitahu lagi sama teman saya yang kebetulan jadi manajer situ. Dia bilang, saya tahu yang saat ini COVID ini perusahaan Wardah itu dia telah memberi bantuan pada pemerintah, bukan pemerintah kasih bantuan, tapi kasih bantuan ke pemerintah dari dana CSR gitu. Terkait dengan COVID itu sudah dikeluarkan dari dana CSR 43 miliar. Berarti yang di bawah itu dengan kecil aja gitu. Berarti yang saya langsung mikir, berarti yang dia nyumbang ke DS itu berarti cuma kecil itu saya sudah luar biasa. Nah, saya balik tadi. Jadi teman-teman saya itu pada istilahnya kalau anak-anak muda saat ini itu ya pokoknya mikir senang-senang terus lah. Ya teman-teman, kalau seumuran saya itu kalau sudah jadi punya jabatan-jabatan tinggi gitu di perusahaan ya, senangnya motor gitu. Anak motor, bukan motor-motor Mio, bukan. Ya motor-motor gede, motor-motor besar gitu. Harley macam-macam gitu. Dia senangnya main-main kayak gitu. Dan saya dari dulu itu orang itu gak pernah ikut reuni sama sekali. Yang orang gak pernah ngumpul-ngumpul reuni itu cuma saya aja mungkin. Malas ketemu teman gitu. Jadi saya bilang sama mereka, saya sebenarnya malas ketemu kalian. Saya cuma ingin kalian ngumpul dengan saya cuma kasih tahu satu saya. Saya sebelum bisa dengan mereka saya bilang, mau kita ngumpul itu yang manfaat gitu. Mikir apa gitu deh. Mikir apa Ustaz? Gue mikir nanti kita mau tinggalkan apa sebelum kita pergi melakukan perjalanan jauh. Boleh ketika itu hening semua. Terus tiba-tiba teman saya langsung mulai curhat lagi. Mulai saya nggak singgung pekerjaan mereka, nggak singgung nafkah mereka gimana gitu. Ada teman pekerjaannya bermasalah, dia sudah punya feeling kurang enak lah. Saya sebenarnya sudah tak betah juga kerja di sini. Saya mau pergi juga, mau tinggalkan ini. Ada lagi yang punya pekerjaan masalah, istrinya lagi kerja masalah lagi. Saya juga istri saya mau tinggalkan lagi. Kalau dari kemarin saya nggak singgung cara sama sekali. Saya cuma bilang ke mereka, bu, mungkin orang di Papua sana itu ada namanya suku Wamena. Wamena itu daerah puncak di gunung. Kesehariannya itu bapak ibu suhunya itu antara 0 sampai 5 derajat. Puncak gunung. Nah situ banyak ternyata yang muslim. Sebagian itu merantau ke kota, kayak di sini Wonosari gitu ya, Jogja, merantau ke kota. Ini orang-orang yang tadi Iran itu muslim. Terus mereka punya perkampungan sendiri.
Sehingga mereka mikir orang ini loh, orang Papua asli, mikir musolanya aja deh. Karena pernah bapak saya bilang waktu itu, aku cuma mikir itu mereka itu musola kayaknya belum punya ya. Karena mereka harus pergi jauh sholat ke masjid besar. Saya cuma beritahu mereka kayak gitu saja. Sehingga mikir ada amal yang bisa ditinggalkan. Nah, ini saya ingin bahas sekilas saja. Amal apa yang bisa kita tinggalkan? Amal itu ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama disebut amalan qasir, yang kedua amalan mutaaddi. Amalan pertama itu amalan yang sifatnya individu, jadi individualis. Jadi ini amalan itu pribadi. Terus ada amalan mutaaddi. Amalan mutaaddi itu amalan tapi pengaruh ke yang lain. Ada amalan ini, yang ini dapat manfaat, itu dapat manfaat, itu dapat manfaat, masyarakat banyak dapat manfaat. Amalan ini dua-duanya kita pikir masing-masing. Artinya jangan cuma mikir amalan untuk orang lain, juga amalan untuk diri sendiri juga. Contoh amalan yang qasir atau yang sifatnya individu. Sholat, ya kan? Puasa, itu kan sendiri-sendiri tuh. Apalagi Bu? Zikir, gitu aja. Itu kan amalan pribadi. Dia di rumah ngurus keluarganya, itu kan amalan pribadi. Namun ada amalan yang sifatnya tadi amalan mutaaddi. Mutaaddi itu amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Kalau mau melihat amalan yang manfaatnya nanti membekas, artinya ditinggal, itu amalan yang kedua tadi. Karena kalau amalan qasir yang individu, kita sudah meninggal dunia, oh berarti amalannya sudah rampung. Saya sholat saya lakukan kewajiban ya, saya sudah meninggal dunia, sudah sholatnya berarti sudah rampung. Pengaruhnya ya cuma untuk dia sendiri gitu. Dia bangun malam, sholat tahajud. Nah, pengaruhnya juga untuk dia sendiri. Dia baca Quran, asalnya untuk dia sendiri juga. Namun kalau amalan mutaaddi itu pengaruhnya untuk orang lain. Jadi kalau kita meninggal, misalnya mati, maka amalan ini masih orang lain dapat manfaat. Jadi masih tertinggal itu. Nah, maka untuk bisa meninggalkan bekas yang bagus, jejak yang bagus, yang kita pikirkan ini amalan mutaaddi. Amalan qasir iya dilakukan, yaitu amalan individu seperti sholat dan lain-lain. Kemudian amalan mutaaddi juga dipikirkan karena itu manfaat untuk orang lain, dan kalau kita meninggal dunia, nah itu tetap ngalir terus pahalanya. Paham ini? Nah sekarang kita rinci apa yang dimaksud amalan mutaaddi. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wawaladun sholihun yad'ulahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Coba lihat pertama apa tadi? Sedekah jariyah. Jariyah itu artinya pahalanya terus ngalir. Jari itu jari ya. Itu artinya ngalir terus. Jadi walaupun ditinggal, ngalir terus pahalanya. Nih misalnya karpet apa ini? Masjid. Ya. Ada yang beli terus dia tinggalkan nih, Pak, ini saya nyumbang karpet masjid untuk Masjid Al-Falah. Ditinggal itu karpet tadi. Oh ternyata seminggu lagi dia meninggal dunia. Ini kan pakai terus kan? Ini bisa berapa tahun ini? 10 tahun lah taruhlah. Iya. Hah? Kalau sini 15 tahun. Ya.
Taruhlah 15 tahun. Salah sih. Ya biar bisa semua nggak minta ajar lagi. Terus 15 tahun. Itu kan kalian terus 15 tahun itu pahalanya. Nah bentuknya kata Imam Nawawi, sedekah jariyah itu bentuknya adalah wakaf. Wakaf itu berasal dari kata al-habsu, menahan diri. Jadi ada sesuatu yang ditahan. Jadi sesuatu yang tetap ada. Ini apa nih Bu? Nah, ini bisa habis nggak? Tak makan langsung ada sisa? Bisa awet ini? Bisa nggak? Enggak kan? Berarti ini nggak bisa jadi wakaf. Ini sama, gejala juga sama. Nah, ini nggak bisa jadi wakaf. Kalau karpet tadi gimana coba karpet? Pertahan nggak? Ada yang ditahan nggak? Ada. Ditinggalin saja, nanti cukup diresihin, terus dibiarin, terus gimana? Apalan yang ngalir lagi itu. Nah itu wakaf itu namanya. Itu jadi sedekah jariyah. Namun wakaf itu bukan hanya tanah, bukan bangunan, karpet, aduh macam-macam. Ada wakaf yang usaha produktif juga, misalnya ada yang punya lahan 1 hektar, terus wah ini digarap sawah saja, hasilnya hidupi sekolah itu. Sekolahnya gratis. Hidupnya dari mana? Oh hasil sawah ini. Nah itu berarti dia jadikan wakafnya produktif itu, ngalir terus. Kalau ini ada di Ka'bah di Mekah sana, Mekah itu ada hotel yang tinggi-tinggi itu sudah ditulis hotel ini wakfun lillahi ta'ala, wakaf karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah. Berarti orang yang masuk nginap di hotel tadi sudah menyumbang untuk wakaf. Wakafnya digunakan untuk apa? Untuk operasional Masjidil Haram. Oh, itu pahalanya ngalir terus itu. Keproduktif. Misalnya ada yang mau kasih wakaf lagi, ya dia kasih toko ini dibuka, jual. Hasilnya, nah pakai untuk hidupi, misalnya masjid, hidupi sekolah, hidupi pesantren, hidupi madrasah, gitu. Itu juga bentuk wakaf. Jadi tidak boleh wakaf itu yang cepat habis seperti buah ini, nggak boleh. Walaupun enak, itu tidak disebut wakaf. Amal mutaati yang kedua tadi ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat. Bisa jadi kasih ceramah, bisa jadi lewat tulisan dia nulis, bisa jadi juga dia terbitkan bukunya dibagi gratis, terbitkan mushaf Al-Quran, terus dia cetak 10.000 dibagi gratis di mana-mana, di masjid gitu, dipakai oleh orang-orang, dibaca terus. Atau di bentuknya pengajaran, ada yang ulang TPA atau guru itu punya amal ini juga, ilmu yang bermanfaat. Maka dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, anak didiknya dapat ilmu dari situ. Nah berarti pahalanya ada terus. Amalan sesaat yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Berarti ada anak yang tidak soleh. Kalau sifat anak soleh itu selalu mendoakan orang tua, maka orang tua nggak pernah khawatir kalau tinggalkan anak seperti ini. Dan ini cuma didapati kalau dididik dengan baik atau disekolahkan dengan baik. Maka sebenarnya kalau mau dilihat-lihat pembangunan SD unggulan ini 3 amal jariyah ini ada. Betul nggak Ustaz Mata? Wakaf ada toh? 1. Ilmu yang bermanfaat ada nggak? 2. Anak soleh ada nggak di situ?
tidak beragam. Sudah tercakup dalam satu amal soleh. Tiga-tiganya dapat nih amal jariah. Ada lagi yang keempat. Nabi itu sebut, yaitu masjid yang ia bangun. Wa masjidun banahu, yaitu masjid yang ia bangun. Masjid di sini bisa dibangun oleh satu orang secara utuh, atau mungkin dia nyumbang untuk satu kebutuhan masjid, nanti barengan dengan yang lainnya. Itu juga jadi amal jariah yang keempat. Yang kelima lagi, ada sungai yang dialirkan. Sungai berarti sumber air, ya. Kalau dialirkan berarti disalurkan ke rumah-rumah. Kalau wujud yang lainnya lagi berarti sumber air yang dibagi ke rumah-rumah. Kalau di Gunung Kidul tidak ditemukan sungai, berarti ada sumur. Iya kan? Sumur yang nanti dibor, didapati, kemudian dipakai oleh orang banyak, dibagi ke rumah-rumah yang lainnya lagi. Itu juga jadi amal jariah. Sungai yang dialirkan. Ada lagi yang berikutnya, rumah Ibnu Sabil. Rumah Ibnu Sabil itu tempat singgah. Ya, saat ini bisa rest area. Situ dibuka, orang wakaf, siapa mampir sini nanti disediakan toilet, masjid, terus ada tempat mereka bisa istirahat misalnya di teras masjid. Itu kalau dipakai oleh musafir istirahat di situ, itu juga akan mengalirkan pahala. Kalau dipakai terus, pahalanya terus ngalir. Itu rumah, itu namanya rumah untuk Ibnu Sabil. Itu ngalir terus itu. Ada lagi yang lainnya yang para ulama sebut, ini penting juga, ini manfaatnya luar biasa. Ini bentuknya bukan membangun, tetapi nanti perbaikan diri. Tapi itu para ulama sebut, ini adalah mayat ba'dal maut. Ini sesuatu yang tetap ada meskipun sudah meninggal dunia, yaitu memperbaiki keimanan dan kesolehan diri. Orang yang soleh, orang yang beriman, pertama dia punya manfaat, didoakan malaikat, kemudian didoakan juga orang-orang soleh. Didoakan malaikat itu ada di keterangannya di surat Ghafir. Kemudian didoakan orang soleh yang lainnya, dia soleh terus didoakan orang soleh. Itu yang bapak ibu-ibu baca ketika tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam keselamatan untuk kami dan juga untuk hamba-hamba yang soleh. Maka disebutkan dalam hadis, semua orang soleh akan tercakup dalam doa keselamatan ini. Seorang ulama bernama Tirmizi Al-Hakim itu katakan, kalau kamu mau dapat bagian dari doa keselamatan ini, maka jadilah orang soleh. Bapak Ibu, orang soleh itu apa orang soleh? Kata Imam Ibnu Hajar, orang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak kepada Allah. Jadi hubungannya baik dengan Allah dalam hal ibadah. Kemudian orang soleh itu hubungannya baik juga terhadap sesama. Jadi hubungan hablum minallah itu ada, hablum minannas juga ada. Itu disebut orang apa? Soleh. Maka kembali ke bacaan tadi, orang yang tercakup dalam ini adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin
maka semua orang soleh yang hidup maupun yang sudah mati akan dapat doa kebaikan dari orang soleh yang lain. Lalu yang terakhir, kesolehan ini bermanfaat untuk anak keturunan. Ada di dalam surat Al-Kahfi. Itu disebutkan Khidir dengan Musa itu kan lagi jalan bareng. Musa bilang, Khidir bilang pada Musa, pokoknya saya akan tindakan apa, kamu gak boleh nanya. Akhirnya ada perahu yang dibocorin Khidir. Musa protes lagi, kamu bocorin perahu itu gimana sih kamu? Saya kan tadi bilang gak boleh nanya, gak boleh protes. Lanjut lagi. Ada bocah dibunuh oleh Khidir. Ternyata karena orang tuanya itu, si bocah ini bisa membuat orang tua si bocah ini jadi kafir. Kamu turunnya dari Musa, maka dibunuh oleh Khidir. Namun si Musa protes lagi. Kemudian kesempatan terakhir, kesempatan ketiga adalah ada rumah itu roboh, kemudian didirikan oleh Khidir, padahal tidak diupai ketika itu. Kemudian Musa tanya lagi, kamu kok gak dibayar apa-apa kok dirikan bangunan itu? Kemudian Khidir dijawab, saya kan sudah bilang gak boleh nanya lagi. Baik, kita sekarang berpisah. Nah, baru tadi kejadian 3 tadi itu diterangkan oleh Khidir. Nah, kejadian yang ketiga yang tembok tadi didirikan diterangkan oleh Khidir. Bangunan ini wa amma jidaru fakana li gulamaini yatimain. Adapun bangunan ini temboknya itu roboh, itu milik 2 anak yatim. Anak yatim paham bukan? Apa yatim? Apa yatim, Bu? Ditinggal mati? Anaknya masih kecil apa wis balik? Hah? Masih kecil sebelum balik. Ketentuannya ditinggal mati oleh bapak sebelum balik. Kalau ditinggal mati ibu itu bahasa Indonesia. Kalau ditinggal mati ibunya, nah si suami bapaknya ini bisa cari istri lain. Tapi kalau ditinggal mati oleh bapaknya, jadi adalah lebih sulit cari suami. Sehingga si anak ini yang yatim ini sulit diurus. Sehingga lebih repot urus seperti ini. Nah, itulah yang namanya anak yatim. Sehingga kalau saya punya anak yatim, akan didoakan oleh Rasulullah dia denganku nanti di surga seperti ini. Buat jadi ini. Ini jadi apa ini? Tengah kalian mau? Tunjuk dong. Dekat nggak? Dekat. Berarti dekat dengan Nabi SAW di surga kelak. Karena orang ini bantu orang yang susah. Nah, balik tadi ya. Itu milik 2 anak yatim. Kenapa kalau Khidir mau bantu terus nggak diupai? Lalu dijawab oleh Khidir selanjutnya, wa kana abuhuma sholihah. Dulu bapak 2 anak yatim ini adalah orang yang soleh. Itu yang namanya pengaruh kesolehan membuat anak-anak ini terus dijaga oleh Allah. Rumahnya dijaga. Ada yang mau dirikan rumahnya cuma-cuma. Kesimpulannya, kalau orang tuanya dulu soleh, anak keturunannya akan terus dijaga. Umumnya seperti itu. Kalau bapak ibu itu dulu soleh, maka anak keturunannya akan terus dijaga. Dijaga terus nih, nggak ada yang berani macam-macam. Yang dijaga oleh Allah itu anak keturunannya. Maka kalau mau tinggalkan sesuatu yang baik, pertama perbaiki diri dulu.
dulu kesolehan diri itu ada. Paham ya? Terus yang kedua, dari kesolehan diri ini ada akan pengaruh pada anak keturunan. Namun tetap bukan hanya orang tuanya baik, tetap dia didik. Namun dari kesolehan dan keimanan ini, ini punya pengaruh. Dan ini kita balik lagi, ini cuma bisa dididik dengan baik. Kalau tidak oleh orang tuanya langsung, berarti dari pendidikan yang ada di sekolah. Kesimpulannya, kita balik lagi di ada amal dua macam di. Yang pertama amalan qasir, amalan individu. Yang kedua amalan mutaaddi, amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Mana yang dipentingkan? Dua-duanya. Amalan individu ada, kemudian amalan mutaaddi juga ada, amalan untuk orang lain juga ada. Namun amalan mutaaddi ini pengaruhnya banyak, sehingga kalau ditinggalkan nanti yang lainnya dapat manfaat. Mungkin-mungkin Allah panjangkan umur kita, terus kita masih punya kesempatan untuk nambah amalan qasir dan juga menambah amalan mutaaddi. Ingat waktu terbatas. Sedangkan perjalanan itu masih jauh. Kita butuh bekal banyak. Kalau cuma harap umur yang terbatas tadi nggak cukup. Maka perbanyak amalan qasirnya, amalan individunya, perbanyak juga amalan mutaaddi. Itu biar terus nanti dapat amalan yang langgeng nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin jadi ilmu yang bermanfaat. Yang merasa cukup? Enggak ada pertanyaan? Benar? Ya enggak ada. Nanti kalau ngaji lagi atau kembali ke pengawasan rutin. Wallahu a'lam, saya belum bisa menentukan ya jadwal rutin itu. Ustaz Sumanto. Malam mau siang toh bagusnya. Oh kalau begini ikut-ikut saja ya nggak usah ngaji. Tapi kalau nggak ditegas nggak apa ini. Ya. Kalau kosian ya mungkin aku ini itu bisa saya dari sana ini ke sini lebih ini. Masih 12 boleh lagi. Nanti kita bicarakan lagi insyaallah. Ya, demikian. Mohon maaf atas penyampaian tadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, semua yang turun serta dalam pembangunan dan juga mendoakan serta mengusahakan dengan pikiran, dengan kerja keras untuk berdirinya sekolah ini. Mudah-mudahan semuanya dapat bagian dari amal jariah dan kita diberikan amalan yang langgeng, yang bermanfaat setelah kita tiada nanti. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.